Kaisang bilang, saya akan peras darah saya untuk PSI. Kemudian Pak Jokowi, saya akan berjuang mati-matian untuk PSI. Pertanyaannya adalah, kenapa kali ini pidato Pak Jokowi ini sangat berapi-api? Dendam apa yang ada dalam hati mereka? Atau karena mereka selama ini nggak siap dimaki, dihina, dicaci sama rakyat? Ya karena akibat ya kausalitas kan, karena sering berbohong ya. Ini kan bahasa aslinya Jokowi. Jokowi yang dulu kan nggak begini. Kan mungkin ini aslinya, sebelumnya mungkin topeng aja Pak Jokowi ini. Apa yang disampaikan Kaisang itu benar real gitu, bahwa percuma kalian elektabilitas tinggi kalau nggak punya isi tas. Artinya apa? Mereka sangat confident untuk bertarung karena sudah punya cukup logistik. Rampasan perang yang sudah dikumpulkan 10 tahun. Semua nanti mereka punya rampasan perangnya dari komisaris. Ada ketakutan mereka hari ini. Kekhawatiran, kelihatan sih stresnya Pak Jokowi itu kelihatan dari wajahnya. Saya udah bisa tebak dia stres juga. Ada kecemasan? Kecemasan dia kan, banyak kasus kan. Itu yang dia nggak mau. Jadi menurut dia harus ada sabuk pengaman lah. Nah, sabuk pengaman yang terbaik itu kan partai politik. Saya mau nguji 2009 ini. Kalau pemilihnya di Uganda itu bodoh, ya, bodoh pemilihnya, dia akan normalisasi semua kebohongan selama ini. Pejabatnya yang pernah menjadi figurnya, yang namanya Mulyono Herlambang itu yang dianggap selama ini banyak program yang tidak membahagiakan hati rakyat, yang menyusahkan rakyat, hutang diperbanyak, masih dipilih karena ada sosok itu bodoh pemilihnya sebenarnya. Nah, kalau kemudian besok karena Jokowi efek, orang akan memilih PSI karena rindu, luar biasa ini. Kalau begitu, kita kesan kanan belok kiri aja, jadi pembohong aja kita ke depan. Buat aja kebijakan program yang menyengsarakan rakyat. Ya artinya apa? Rakyat percaya lagi di negeri Uganda, milih orang yang pembohong, milih presidennya, milih partainya. Itu normalisasi. Ini pemilih Uganda ya, bukan pemilih di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan terkait Rakernas Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang digelar beberapa hari yang lalu di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada banyak hal yang disoroti oleh sejumlah kalangan ya, di mana kehadiran mantan Presiden Joko Widodo dalam Rakernas tersebut membakar semangat para kader PSI, bahkan Jokowi menyatakan siap mati-matian untuk memenangkan PSI pada pemilu 2029. Dan untuk berbincang mengenai hal tersebut, Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama seorang pengamat politik dari Voxpol. Segera saya sapa, Pangisarwi Caniago. Udah, terima kasih sudah hadir. Udah, saya ingin mulai dari pemilihan Kota Makassar sebagai tempat Rakernas PSI. Ada pesan apa dari pemilihan tempat ini? Bagi kita kan Makassar ini kan terkesan memang termasuk pemilihnya ideologis juga kan, pemilih kanan lah kan. Kekuatan di Makassar itu kan merepresentasikan Indonesia Timur. Oke. Terus secara kekuatan politik kan Makassar selama ini Sulawesi Selatan termasuk diperhitungkan kan, dikalkulasi untuk show force lah, untuk adu kekuatan politik kan. Biasanya kan blok ideologi itu kan ada Sumatera Barat ya, ada bloknya di Sulawesi Selatan ini ya, Makassar, kemudian ada Solo kan. Nah, blok ideologisnya itu kan mengental ke nasionalis religius, mungkin untuk mengambil konteks religiusnya. Yang kedua adalah juga tokoh-tokoh pentolan-pentolan PSI yang cukup berpengaruh selama ini seperti Aman Ali, termasuk RMS kan, Rusdi Masih dan seterusnya. Itu kan termasuk orang-orang yang selama ini sangat kuat di Makassar kan, di Sulawesi Selatan. Itu juga mungkin menjadi alasan mungkin ya, dugaan saya Makassar Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai momen penting bagi PSI gitu. Oke. Catatan khusus apa yang udah pantau dari Rakernas PSI di Makassar kemarin? Ya, catatan khususnya adalah ini kan bentuk PSI melakukan rebranding ya, dari Partai Solidaritas Mawar menjadi Partai Gajah kan. Yang kedua, catatan penting kita lihat dari pidato-pidato sebenarnya kan, apa yang pesan-pesan yang mereka sampaikan gitu. Nah, kalau kita lihat catatan penting yang lainnya adalah bahwa melihat peluang-peluang kans, mereka menghitung dengan optimis gitu akan menangkan, ini pilihan terakhir lah gitu. Jadi ini untuk
pengaman Pak Jokowi lah terakhir gitu. Karena memang Pak Jokowi ini kan belakangan udah jadi bulan-bulanan gitu ya. Akan diadili oleh masyarakat Indonesia lah. Kemudian banyak kasus-kasus hukumnya yang bunyi hari ini di pengadilan, fakta persidangan. Kemudian ada bagian pendapat lain mengatakan Pak Jokowi itu post power syndrome itu kan. Jadi sudah telah presiden habis itu dihina dimaki sama orang. Jadi beliau nggak seolah terkesan nggak terima lah gitu. Kemudian termasuk mungkin setelah menjadi mantan presiden, ya jadi bebek lumpuh kan, tidak lagi dihormati, dihargai banyak orang. Itu yang membuat beliau mungkin catatan kemarin itu adalah panggungnya Pak Jokowi menurut saya ya, bukan panggung siapa-siapa, itu panggung Jokowi untuk mengingatkan kalian boleh maki, menghina saya, caci saya, tetapi satu saat saya akan balas dendam lah kira-kira gitu. Saya akan punya panggung lah, saya akan kembali lah gitu dengan partai saya gitu yang saya besarkan. Nah, itu yang nampaknya kepuasan itu yang lagi dicari sama beliau sepertinya. Jadi PSI akan menjadi kendaraan terakhir Jokowi dan keluarga. Tidak hanya PSI tidak hanya sebagai jalan terakhir, tetapi ini kan sabuk pengaman terakhir. Karena di Indonesia kalau nggak punya partai akan jadi bulan-bulanan kan. Jadi beliau kan punya target memang nggak mudah juga kan. Kemarin kan PSI itu kalau nggak salah Bang Margi itu hanya 2,8 kan persen kan. Sementara yang butuh 4%. Kalau itu nanti ambang batas nggak naik. Kalau naik lagi ambang batas nanti 5%, 8%, kita nggak tahu juga ke depan kan. Yang kedua adalah apakah bagi partai ini juga ancaman atau tidak gitu. Atau dianggap partai PSI hanya partai buram saja, gurem gitu. Artinya ya nggak terlalu ngefek, nggak terlalu pengaruh gitu kan. Karena bagi mereka kan kalau partai-partai yang sudah merasa ini ancaman, tentu mereka akan melakukan pembegalan juga gitu. Artinya akan dihambat-hambat juga. Di Indonesia kan feodal gitu. Nggak suka melihat partai orang besar kan. Yeah. Nah, ke depan ya kemungkinan bisa digergaji angin lagi juga partai-partai lain gitu. Di ruang geraknya ditutupi. Nah, tetapi dengan peristiwa hari ini PSI kan melihat ada harapan baru gitu kan. Dia punya animo kepercayaan publik bagus menurut versi beliau ya. PSI ini saya lihat bahwa partai ini akan dengan keyakinan bahwa akan lolos di ambang batas parlemen, akan menjadi partai dari non parlemen menjadi partai parlemen di tahun 2029. Itu keyakinan ya, menurut keyakinan mereka gitu. Ditambah lagi mereka optimis setelah banyaknya tokoh-tokoh senior di partai lain juga pelan-pelan merapat ke PSI gitu kan. Terlepas dari bermacam alasan, tetapi kan sebenarnya itu menandakan mereka masih punya harapan untuk makin kuat gitu. Nah, itu yang menurut saya akan kelihatan nanti apakah betul PSI akan betul lolos atau tidak. Gitu. Iya. Oke, udah. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Kaisang sebagai Ketum PSI dan juga Pak Jokowi yang di momen Rakernas kemarin mengaku sebagai motivator karena kan belum resmi masuk PSI. Kaisang bilang, saya akan peras darah saya untuk PSI. Kemudian Pak Jokowi, saya akan berjuang mati-matian untuk PSI. Ini sekedar retorika politik atau ada pesan lain? Atau mungkin apakah udah melihat ada kekhawatiran nih dari keluarga Solo? Ya, ini kan bahasa aslinya Jokowi. Jokowi yang dulu kan nggak begini. Kan mungkin ini aslinya, sebelumnya mungkin topeng aja Pak Jokowi ini. Jadi pencitraan kan bahasanya lembut, nggak berapi-api biasanya kan. Lebih santai, saya tidak tahu, sebenarnya kanan belok kiri, sudah belum, kan gitu aja bahasanya selama ini. Kalau pidato pun dia tidak pernah berapi-api. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kali ini pidato Pak Jokowi ini sangat berapi-api? Sampai bilang akan mati-matian. Di saat beliau dulu dengan lembutnya pernah bilang, saya akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa, artinya sudah pensiun lah. Kan dalam logika kita juga benar, ngapain udah 10 tahun capek-capek gitu loh. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Bagi Pak Prabowo aja 2 tahun aja, ini udah luar biasa gitu. 10 tahun pernah berkuasa, the ruling party. Apa yang tidak dimiliki oleh orang kalau menjadi presiden di Indonesia ini? Itu kan serpihan angin surga itu ya jadi presiden di Indonesia ini. 10 tahun beliau. Dibukain pintunya, pakai pas pampres, ya kan? Fasilitas negara, ya. Makannya imunitas semua, kemudian sarana prasarana fasilitas mewah ya, fasilitas VIP negara semua kan 10 tahun gitu. Nah, wajar kemudian beliau ya udahlah saya udah capek ngapain lagi. Nah, ini kan memotivasi pandangan pendapat lain
ini Pak Jokowi ini mau ngapain gitu? Apa yang membuat beliau begitu semangat gitu sampai mati-matian gitu? Yang sebelumnya hanya akan pergi ke Solo, pulang kampung, ya pensiun. Nggak lagi ngurus-ngurus gitu seperti mantan-mantan presiden sebelumnya. Nggak mau lagi pusing-pusing lah, apalagi mendirikan partai. Meskipun sebagian kader PSI bilang, Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, tidak punya partai saja udah jadi. Apalagi hari ini dia mau mendirikan partai. Karena mungkin itu cita-cita beliau yang belum kesampaian. Mungkin itu ya. Tidak punya partai aja ada sebegitu, ada pendapat seperti itu. Tapi nanti biar rakyat Indonesia yang menilai sih sebenarnya. Kalau mati-matian dan apalagi statementnya Kaisang itu kan menurut saya belum bijak lah ya, terlalu emosional lah. Nggak tahu dendam apa yang ada dalam hati mereka, atau karena mereka selama ini nggak siap dimaki, dihina, dicaci sama rakyat. Ya karena akibat ya kausalitas kan, karena sering berbohong ya. Banyak persoalan-persoalan yang tidak pernah dibereskan ya. Banyak rakyat yang disengsarakan karena kebijakan dan programnya. Makanya pertanyaan saya begini. Saya mau nguji 2009 ini. Kita oleh pemilih di Uganda sana, itu apakah akan menormalisasi orang pembohong yang menyengsarakan rakyat selama ini kebijakannya? Kan waktu itu BBM naik terus, listrik naik terus, ya kan? Sembako nggak karu-karuan, pajak naik terus. PSN, tanah rakyat direbut, dijadikan PSN. Penderitaan apa yang lebih berat daripada penderitaan itu pada rakyat hari ini? Itu penderitaan apa yang kurang oleh rakyat pada masa itu? Di era Jokowi. Di era Jokowi, ya kan? Bagaimana hutang 600 triliun per tahun warisannya hari ini, ya kan? Hutan habis dibabat izinnya, ya kan? Hilang hutannya. Kemudian tambang ugal-ugalan, tambang kemudian hilirisasi, izin, gila-gilaan, ya kan? Rampasan perang di Kejaksaan hari ini dipamerkan. Itu kan 10 tahun warisan sebenarnya. Apa kurang menderitanya rakyat itu loh. Dengan semua kebijakan itu, banyaknya proyek-proyek yang mangkrak hari ini nggak jalan. Dibangun bandara hanya demi proyek Kertajati dan seterusnya. Monorail hari ini juga nggak tahu mau ngapain lagi itu. MRT itu. Maksud saya WUS itu. Karena akan ada tol lagi ke Bandung kan. Sangat tidak efisien sebenarnya kan. IKN juga udah terlanjur ruang rakyat terkubur di sana. Nggak mungkin lagi itu ditunda, diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Nggak bakal mungkin. Karena kalau itu dilakukan, dia sama dengan presiden sebelumnya. Ada iri, dengki, hasad bahwa akhirnya uang rakyat udah terlanjur terkubur di sana. Kalau diberhentikan menjadi proyek mangkrak, yang rugi rakyat juga. Karena itu pajak rakyat yang udah ditanam, dikubur di sana. Di IKN itu. Mau nggak ada pilihan, harus dilanjutkan. Legasi itu. Itulah negarawannya Prabowo di situ kan. Kurang penderitaan apa ya di era Pak Jokowi itu gitu, menurut saya. Nah, kalau kemudian besok karena Jokowi efek, orang akan memilih PSI karena rindu, luar biasa ini. Kalau begitu kita kesan kanan belok kiri aja, jadi pembohong aja kita ke depan. Buat aja kebijakan program yang menyengsarakan rakyat. Ya artinya apa? Rakyat percaya lagi di negeri Uganda, milih orang yang pembohong, milih presidennya, milih partainya. Itu normalisasi. Ini pemilih Uganda ya, bukan pemilih Indonesia. Saya juga kaget kalau ini terjadi nanti ternyata dia lolos partainya menjadi partai the ruling party berkuasa, apalagi katanya akan menjadi partai semua akan jadi kandang gajah. Wah, ngeri nih. Nggak usah kita jadi jujur jadi pejabat ya kan? Sengsarakan rakyat. Bohong aja terus. Berarti benar ada efek Jokowi. Nah, ini yang saya katakan, di satu sisi kalau saya berpikir jernih, ya, ini tadi agak sentimen saya sebenarnya. Sentimennya karena memang banyak program kebijakan itu menyengsarakan rakyat, kok rakyat masih punya kecintaan gitu loh. Nah, itu kan hak rakyat juga kan. Fase itu kepemimpinan itu 10 tahunan atau sampai 20 tahunan. Misalnya gini, orang rindu dengan Jokowi waktu itu, Pak Jokowi waktu itu, karena fase 10 tahun SBY. Orang udah bosan dengan protokoler. Orang udah bosan dengan pidato yang terstruktur, sistematis, dan terukur. Orang udah malas dengan protokoler, orang udah malas dengan gaya yang agak formalitas, ya. Nah, kemudian muncullah sosok dari gorong-gorong ini, muncul sosok yang namanya Pak Jokowi, ya kan? Dengan orang apa adanya, nggak ada batas dengan rakyat, sederhana, perhatian sama rakyat, peduli sama rakyat, tidak ada jarak dengan rakyat. Dipilih nggak? Dipilih, karena apa? Antitesis, ya. Begitu juga Pak SBY adalah antitesis sebelumnya mungkin ya.
Nah, fase itu kerinduan masyarakat pemilih itu di Uganda, itu fasenya 10 tahun, 15 tahun. Jadi apakah hari ini, baru kemarin tahun kemarin masih berkuasa, orang udah rindu lagi sama yang namanya Mulyono Herlambang ini? Baru 2 tahun berkuasa kok baru selesai kemarin, orang rindu lagi. Kalau itu yang terjadi, hebat ini negeri Uganda ini. Karena biasanya saya lihat dalam riset-riset penelitian itu pasti 10 tahunan. Jadi nanti kalau suatu saat orang akan rindu pada Jokowi, ya, rindu pada kebijakan programnya, itu menunggu 10 tahun biasanya. Karena ada kerinduan lagi, ingin balik lagi. Ada kegelisahan, enak zaman dulu loh. Gitu. Nyaman loh zaman dulu. Nah, itu kan akan diungkap. Ini eranya Pak Jokowi, IKN dibangun hanya karena Pak Jokowi. Kalau nggak ada Pak Jokowi, IKN nggak ada. Nggak akan ada US. Nggak akan ada infrastruktur dibangun. Itu ada kerinduan itu 10 tahun lagi harusnya. Tapi kalau ini terjadi besok, ya, nah, kita nggak tahu 5 tahun aja 2029 orang rindu lagi dengan sosok figur Jokowi yang sederhana, yang merakyat. Kan itu aja rumusnya selama ini. Yang tidak berjarak dengan rakyat. Oh, berarti orang Indonesia memang pelupa dan pemaaf. Dan itu sah-sah saja. Tapi setahu saya riset-riset yang ada itu, ya Indonesia itu jenuhnya fasenya 10 tahun sampai 20 tahun. Itu akan ada kerinduan lagi, ingin kembali punya sosok seperti itu. Karena udah 10 tahun udah mencoba di era Prabowo gitu. Nah, nanti juga bosan. Udah dengan pemimpin yang tegas, yang berani, yang belak-belakan, yang pidatonya berapi-api. Nanti jenuh lagi tuh. Nah, rindu lagi sosok seperti Jokowi. Ngomong pidatonya dingin, santai aja. Tapi bukan hari ini. Iya, bukan hari ini. Antara mati dan hidup pidatonya gitu kan, tapi eksekusinya ngeri gitu. Kenapa pihak PSI begitu pede bahwa ada efek Jokowi? Ya kalau dulu efek Jokowi itu kalau ada kan perlu diukur ya. Dulu spanduk baliho itu di mana-mana pasti ada Jokowi, ada PSI. Itu dipasang loh. Spanduk-spanduk itu Jokowi, PSI. PSI adalah Jokowi. Jokowisme. Nggak lolos tuh PSI-nya. Itu fakta. Nah sekarang lolos, kenapa dia begitu yakin? Pertama mungkin rampasan perangnya udah banyak. Logistik, karena dia tahu orang di negeri Uganda itu pemilihnya vote buying. Dia nggak bicara program, nggak bicara tentang figur, nggak bicara tentang isu, dia bicara duit. Karena rakyat Indonesia 700.000 pendapatannya itu 80%. Di bawah 700.000. Pendidikannya nggak tahu nih setelah pengaruh gizi cerdas ini, makan siang gratis ini pemilihnya makin cerdas atau tidak, ya kan? Dia membedakan mana pemimpin yang pembohong, mana pemimpin yang menyengsarakan rakyat, dia hukum, dia tidak akan pilih lagi. Itu bisa 10-15 tahun. Dengan MBG ini mana tahu pemilih udah makin cerdas, makin rasional, makin terukur, dan pemilih tidak mudah melupakan kebijakan yang menyengsarakan rakyat itu. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat dulu pakai Jokowi adalah PSI, PSI adalah Jokowi, nggak lolos. Ya mungkin karena dianggap waktu itu Pak Jokowi belum mati-matian mungkin ya. Kalau sekarang Pak Jokowi akan mati-matian. Ya walaupun akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa, tapi akan mati-matian kan gitu. Nah yang kedua, ini ketua umumnya udah langsung anaknya sendiri, ya kan itu. Ini kan bagi dia harga diri lah gitu. Dia ingin balas dendam loh kepada Anda yang maki-maki saya hari ini. Kami akan tunjukkan partai kami adalah partai yang tidak bisa dianggap remeh, bukan partai gurem. Kalian yang menghina, ada dendam saya lihat gitu. Ada kebencian. Padahal orang seperti itu karena kelakuannya berkuasa 10 tahun yang sewenang-wenang, sesuka hati, gitu. Yang tidak terukur gitu. Itu membuat orang marah kan hari ini. Banyak orang juga dipenjara di zaman itu, dituduh kudeta lah dan seterusnya gitu. Yeah. Nah, termasuk tokoh-tokoh banyak yang diambil malam waktu itu. Karena ini apakah memang apa modal yang membuat mereka begitu yakin gitu ya? Ya, pertama rampasan perang itu mungkin logistiknya sudah cukup memadai, karena pernah Kaisang kan ngomong gini, nggak butuh elektabilitas tinggi, yang kita butuhkan adalah isi tas. Yang kedua, saya punya kartu nama saya itu bisa diduitkan. Gitu. Ngeri banget kartu nama bisa diduitkan, ya kan? Nah, yang ketiga adalah mungkin dia ingin nanti banyak kepala daerah hari ini pelan-pelan akan gabung ke PSI yang punya kasus-kasus hukum misalnya. Dia percaya diri, mungkin begitu. Karena dianggap Polri, misalnya KPK masih dipegang oleh geng Solo misalnya. Jadi kalian yang nggak masalah-masalah ini, yang persoalan-persoalan hukum, ya masuk PSI aman kalian, korupsi kalian. Jadi itulah yang terjadi dulu pernah juga partai yang ketika punya kejaksaan, orang borong-borong pindah ke partai itu, melakukan suaka politik lah ya, migrasi besar-besaran, eksodus ke suaka partai untuk menjadi aman gitu ya. Nggak tahu juga, bisa ya bisa tidak. Nah kalau efek Jokowi terhadap politisi yang pindah ke PSI, udah melihatnya seperti apa?
Apakah memang ada nilai-nilai yang ada di PSI yang menjadi alasan sejumlah politisi untuk pindah ke PSI? Atau Ya, efek Jokowinya apa? ya ada kan keyakinan mereka kami bergabung ke PSI adalah karena ada Jokowi efek kan gitu. Jokowi efek. Jokowi efek ini yang mana? Itu yang akan saya tanyakan sekarang kan. Karena apa? Karena kalau dia misalnya Jokowi efek itu memang besar, nanti apakah betul rakyat Indonesia sudah rindu dengan sosok beliau kembali? Yang kemarin sudah berhasil membuat penderitaan rakyat, gitu. Ya kan? Menyengsarakan rakyat dengan program-programnya yang tidak berpihak pada rakyat. Nah, kalau apa yang membuat mereka eksodus besar-besaran ini karena ada sosok Jokowi, ya itu nggak masalah juga karena di Indonesia itu partai kita berbasis figur. Jadi figur menjadi kunci, gitu. Di Indonesia itu nggak bicara mesin partai kan, tapi figur kan. Selain program, isu dan seterusnya. Tetapi kan nggak tahu juga figur apa gitu membuat mereka percaya diri. Apakah dianggap memang Pak Jokowi berhasil 10 tahun belakangan gitu ya figur Oke. itu. Ya. Atau mereka yakin bahwa sebenci-bencinya orang sama Pak Jokowi masih tetap ada pendukung fanatiknya gitu. Oke. Nah, Udah bicara dendam politik yang udah singgung tadi, apakah itu juga terkait dengan pidato berapi-api yang disampaikan oleh Kaisang dan Jokowi tadi? ya kalau lihat dari pidatonya itu kayak memang ada dendam apa yang ada dalam pikiran mereka juga gitu kepada rakyat. Gitu. Dendam kepada siapa? Ya mungkin kepada orang-orang yang selama ini menghina, memaki, membuli mereka, ya kan? Kalau kita lihat di sentimen-sentimen media sosial, itu buzzer kan udah nggak sanggup lagi membela Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau kita lihat berita-berita di media sosial, itu maki cacinya luar biasa. Bulinya luar biasa, saya lihat. Ada dendam terhadap partai tertentu juga? Nah, itu mungkin juga untuk memotivasi. Karena orang hebat itu muncul karena pernah dihina, atau dimaki, atau disepelekan. Pernah diinjak-injak misalnya. Jadi muncul semangat suatu saat ada dendam di situ. Dendam yang positif ya. Mungkin dia ingin menunjukkan, ya kalian dulu buat saya begini ya, saya satu saat saya akan tunjukkan gitu ya. Mungkin dia ingin tunjukkan PSI ini bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan gitu. Jadi kebencian terhadap Pak Jokowi terhadap partai masa lalu mungkin ada juga ya, diduga bisa iya bisa tidak kan. Seperti PDIP dulu pernah yang membantu beliau kan menjadi presiden. Dan sekarang beliau sangat percaya level confidence sekali bahwa PSI ini akan lolos menjadi partai parlemen karena dia tahu bahwa Jokowi ini yang merakyat, Jokowi ini sederhana, Jokowi ini sudah banyak legasinya program untuk menyejahterakan rakyat. Dianggap ada kerinduan orang terhadap Jokowi efek ini dan dia mengatakan momentum itu 2029. Dia seperti itu. Tapi persepsi lain kan bisa mengatakan apa yang mau dirindukan gitu loh. Oke. Baik, udah ini kan ada keyword yang agak-agak seram ya. Kaisang bilang akan memeras darah saya. Jokowi akan mati-matian. Ini kan bukan sekedar membakar semangat kader PSI, tapi juga ada target yang dituju nih udah. Untuk sebuah pidato politik, menurut udah? Itu pidato-pidato itu kan memang mereka udah siapkan juga mungkin ya, karena nggak mungkin datar-datar aja kan. Mereka harus melakukan manuver-manuver kan, supaya dibicarakan banyak orang. Hari ini kita bicarakan PSI karena pidato itu kan. Pidato itu sebenarnya kan pidato betul-betul orang yang orang-orang yang merasa selama ini diinjak-injak gitu loh. Udah nggak nyaman. Itu kan jadi kalau misalnya sampai akan keperas darah saya, akan mati-matian, itu pidato sebenarnya memang ya itu isi hatinya mungkin ya, emosi publiknya udah kelihatan gitu. Bukan sekedar komunikasi politik. Bukan, ya salah satu ya memang ingin dibicarakan sama orang lain. Supaya bising aja, supaya orang bahas PSI gitu. Tapi udah menangkap ada kecemasan, ada kekhawatiran dari keluarga Solo ini. Sebenarnya kalau iya nggak ya, saya nggak tahu. Waspada nggak partai-partai lain atau bagi partai lain partai gurem gitu atau bisa ancaman nggak nanti ke depannya di kemudian hari? Ancamannya yang serius ya sekarang aja partai eksodus besar-besaran ada beberapa elit petinggi partai pindah ya ke partai Nasdem gitu. Itu kan dari Nasdem ke PSI misalnya kan. Itu kan juga mengganggu kan coupling partai lain kan. Jadi saya merasa bahwa ya PSI ini kan dianggap mereka percaya diri ya dugaan saya ya hari ini bukan karena Jokowi efek tapi logistik yang mereka sudah kumpulkan kuat gitu. Mereka udah akan perang rampasan perang lah kayaknya. Saya yakinnya di situ. Kalau Jokowi efek saya pikir nggak akan terlalu besar nanti ke depan pengaruhnya karena Jokowi pun dipakai di pemilu sebelumnya nggak ngefek.
Jadi kalau rindu nggak ada kerinduan, pasti 10 tahun belum selesai. Kalau soal isu apa ya? Isunya cuma emosi kayak anak-anak gitu pidatonya kan. Akan diperas darah saya gitu kan. Nggak ada isu-isu rakyat yang disentuh kan. Kemudian akan mati-matian. Itu kan dengan wajah marah itu, emosi itu kan. Ada dendam. Saya nggak tahu dendam apa yang ada dalam hati mereka gitu. Sampai segitunya marahnya gitu. Ya itulah membuat mereka percaya diri betul bahwa kami hari ini akan memberikan pelajaran bagi kalian semua, seolah-olah begitu. Nah, harusnya partai-partai lain sudah harus hati-hati juga gitu. Ini mau ngapain nih PSI ini? Ngancam nggak? Tapi partai lain juga nggak merespon kan, dianggap partai guram nggak terlalu penting direspon. Kalau direspon nanti justru membesarkan partainya, jadi ya nanti besar kepala lah. Jadi nanti mereka justru kalau direspon nanti dapat panggung sendirilah. Nanti bising juga mereka dibicarakan orang, ya mereka cut aja, nggak peduli dengan PSI gitu. Iya. Buktinya Nasdem hari ini nggak ada komentar dengan eksodus itu. Ini PSI yang memanfaatkan Jokowi atau sebaliknya? Kalau Jeffrey Govani kan pernah bilang, kalau kalian tidak bisa ngambil darah Jokowi, kita bubarin aja, nggak ada gunanya lagi 3 kali pemilu, galah terus kan gitu. Jadi memang misinya Jeffrey Govani ini kan dia adalah arsitektur politik juga. Dia nggak pernah tampil ngomong. Saya persis tahu juga orang ini. Otak intelektualnya jalan, strateginya jalan. Dia pernah jadi calon gubernur Sumatera Barat dulu. Nggak banyak ngomong juga dan relatif jadi politisi dia selalu berhasil kan. Jadi memang beliau terukur ya. Ketika mengatakan kalau kalian tidak bisa mengambil darah Jokowi, kita bubarin partai ini. Nggak ada gunanya. Artinya apa? Memang dia ketergantungan ke Jokowinya. Apa namanya istilahnya? Understanding lah, saling membutuhkan. Karena bagi dia partai itu harus ada sosok. Misalnya bicara Gerindra ada Prabowo efek. Prabowo efek lebih besar daripada Gerindra efek. Bicara Demokrat ada namanya SBY efek. SBY efek lebih besar daripada Demokrat efek. Bicara tentang PDIP ada Megawati efek. Megawati efek lebih besar daripada PDIP. Bicara tentang partai-partai yang punya sosok figur yang nilai jualnya seperti itu gitu. Jadi bicara PSI, bicara Jokowi efek kan gitu. Jokowi efek lebih besar pengaruh dibanding PSI efek kan itu mau diukur kan. Tapi saya nggak yakin aja. Tapi kalau kemudian mereka bertarung, berkompetisi itu fair saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin mereka masih punya Kapolri, masih punya KPK, mereka percaya bahwa akan mudah langkah-langkah ke depan, dan banyaknya tokoh-tokoh besar di partai-partai lain akan pindah ke PSI, dianggap punya harapan, yang lain dianggap tidak punya harapan, ini punya masa depan, dan ini menjadi partai yang akan diperhitungkan ke depan, ya itu wajar-wajar saja. Ini kompetisi, diberikan ruang yang sama, siapapun. Tapi kalau kemudian itu adalah cara Jokowi untuk menyelamatkan keluarganya ke depan, ya bisa, saya percaya itu. Termasuk Gibran? Termasuk Gibran, Kaisang, dan termasuk semua keluarganya Jokowi, termasuk geng Solo, ya salah satu cara menyelamatkan mereka harus punya partai. Kan nggak bisa nggak punya partai di Indonesia. Partai itu di Indonesia kan untuk berkuasa, untuk mengamankan kasus. Menurut Uda, apakah yang disampaikan Kaisang dan Jokowi di Makassar di Rakernas PSI kemarin juga mencerminkan situasi yang dihadapi Gibran hari ini? Ya, kalau melihat situasi misalnya ya, serangan terhadap keluarga geng Solo ini kan luar biasa hari ini ya. Gila-gilaannya ya. Bahkan ada lagu slang yang menusuk banget ya. Negeri sebesar ini dipimpin oleh Pupapa kan gitu. Pencandu narkoba gitu kan. Dia itu kan keras banget itu seniman-seniman kan, termasuk Republik Pupapa. Iya, Republik Pupapa, termasuk Panji kan, ngantuk bawaannya. Ada di buku yang ditulis oleh Roy Suryo dan CS dan siapa Roismond soal bahwa dia tidak the game apa namanya ya, Gibran Endgame. Gibran Endgame kan selesai gitu kan. Nah itu kan membuat mereka hari ini betul-betul udah gelap gitu loh kalau mereka nggak bergerak. Jadi pilihan mereka hari ini jangan-jangan ini semua nanti mereka punya rampasan perangnya dari komisaris. Makanya Pak Prabowo kalau hari ini banyak PSI itu jabatan-jabatan komisaris, kader-kader dia, itu Pak Prabowo mengasih jalan itu kayaknya. Di negeri Uganda sana, komisaris nanti ada setoran ke partai kan. Biasanya begitu, udah rahasia umum lah gitu. Kita lihat aja nanti. Artinya apapun dipersiapkan, tetapi apa yang disampaikan Kaisang itu benar real gitu, bahwa percuma kalian elektabilitas tinggi kalau nggak punya isi tas. Artinya apa? Mereka sangat confident untuk bertarung karena sudah punya cukup logistik. Rampasan perang yang sudah dikumpulkan 10 tahun mungkin ya, dugaan saya.
Bisa ya, bisa tidak. Itu menurut keyakinan saya. Jadi mereka ini bertarung bukan karena bicara tentang isu, bukan bicara tentang program, bicara tentang figur, tapi bicara tentang logistik. Mana yang kuat logistik itu pemenang ke depan. Kenapa? Pemilih Indonesia put buying. Ya. Pemilih Indonesia itu money politiknya gila-gilaan. Ya. Transaksional dan pragmatis. Ya kan? Itu fakta dalam pilkada, dalam pileg ya. Bagaimana uang itu sangat menentukan gitu dalam pertarungan. Jadi logistik itu sangat menentukan. Gitu. Jadi membuat mereka hari ini begitu yakin karena logistik, bukan karena figur sosok Jokowi, bukan karena program, bukan karena isu, bukan karena ada ideologi, bukan. Karena ada rampasan perang, uang yang udah cukup untuk bertempur berperang gitu. Itu modal besar mereka. Itu modal besar mereka, dugaan saya. Gitu. Karena segitu percaya dirinya untuk menang ini. Dari sisi ideologi, visi misi dan sebagainya. Nggak ada. Apa yang dibahas ideologi pidato kemarin? Hanya marah-marah personal kan? Emosi pribadi kan? Nggak ada ideologinya tuh. Ideologi apa yang disampaikan kemarin? Nggak ada. Cuma bicara tentang saya akan mati-matian, ya kan darah saya akan saya peras, ya kan? Itu kan emosi sebenarnya. Kemarahan. Ada waktunya saya akan kasih pembelajaran kepada kalian semua yang selama ini nyinyir, yang selama ini menghina keluarga saya, yang selama ini mau menjoblosin keluarga geng Solo ini semua ke penjara, atau kalian yang punya niat untuk menghabisi kami atau membuli atau macam-macam lah memaki dan menghina kami akan tunjukkan kepada kalian PSI itu nanti suatu saat akan menjadi partai besar, kemudian kami akan sebaliknya. Ada dendam itu nampaknya. Termasuk pengamanan untuk Gibran sampai 2029. Iya, itu salah satunya. Karena orang mendirikan partai pasti tidak ingin. Tidak ada orang mendirikan partai bukan untuk berkuasa. Pasti semua orang mendirikan partai untuk berkuasa. Tidak ada itu kegiatan sosial partai. Partai itu untuk merebut kekuasaan, power sharing, kemudian mengambil alih kekuasaan, take over kan. Kemudian berkuasa, ya bagi-bagi kursi, jadi bagi-bagi menteri. Itu tujuan partai, itu udah alamiahnya begitu. Oke. Tadi udah menyinggung bahwa belum ada respon yang cukup berarti dari partai-partai lain ya. Apakah itu bisa dimaknai bahwa memang mereka juga bagian dari permainan ini? Ya kalau merespon maknanya permainan apa, Bang Margi? Iya, maksudnya keberadaan PSI, kemudian Jokowi juga berapi-api dalam Rakernas kemarin. Artinya partai-partai juga sebenarnya secara tidak langsung mendukung rezim yang lalu yang masih ada di kekuasaan hari ini. Ya kalau rezim ini kan dia tidak melawan rezim pemerintahan sekarang, kan satu paket juga Gibran sama Pak Prabowo kan. Bahkan mereka juga mengatakan program mereka akan mendukung satu daerah, satu kabupaten itu satu MBG misalnya kan. Jadi persoalannya adalah apakah partai lain terancam atau tidak saja. Perlu hati-hati nggak partai lain dengan melihat tingkah laku pola seperti ini gitu. Atau bagi partai lain ya nggak ada masalah gitu, biarin aja. Setiap partai punya segmen masing-masing. Setiap partai punya ceruk segmen pemilihnya masing-masing, punya wilayah kantong-kantong sendiri ya. Tapi ketika memang kemarin ketika Jawa Tengah akan menggeser menjadi kandang banteng ke kandang gajah, seperti di Sulawesi akan jadikan kandang gajah, itu sebenarnya angkat bendera perang sebenarnya. Terutama seperti Golkar di Sulawesi, termasuk di Jawa Tengah kan. Itu kan ngajak berantem sebenarnya. Tapi kan partai-partai lain juga nggak merespon, karena dianggap mungkin kalau direspon nanti ngasih panggung, besarin mereka. Karena dianggap partai gurem, nggak penting direspon gitu loh. Atau partai-partai itu menikmati juga keuntungan ketika Jokowi berkuasa. Bisa saja, kan nanti kalau memang partai kan kalau koalisi nanti kan, tapi sosok siapa yang mau dimajukan kan itu nggak gampang juga. Kan bagi mereka bukan soal maju capres itu nggak ada. Ini bagaimana partai lolos itu 2029. Itu misi mereka. Nah syukur-syukur nanti tetap PSI mendukung Gibran gitu-gitu kan. Arahnya begitu. Oke. Nah setelah Rakernas di Makassar, menurut Uda akan ada gebrakan lagi dari PSI sebagai tindak lanjut pidato Kaisang dan Jokowi yang akan mati-matian untuk. Ya pasti kita akan dengar nanti strategi apa lagi yang akan dimainkan ya. Ini kan ngatur napas ya. Kalau dalam bahasa kitanya jangan ange-ange teh ayam, kita nggak tahu kan. Hanya panas di awal, akhirnya redup belakangan kan. Karena kan mendirikan partai Indonesia kan nggak gampang ya. Nggak mudah lolos, buktinya berapa partai hari ini nggak pernah ada yang lolos kan. Dengan logistik yang cukup memadai, dengan media cukup memadai, tidak mudah juga kan. Nah begitu percayanya PSI untuk lolos,
ya bagaimana kemampuan mereka juga ngatur napas kan gitu. Jadi ini pertarungan pemilih kita makin kritis, makin rasional. Di saat sama ceruk segmen partai makin banyak berebut pemilih. Jadi tidak mudah juga bagi partai baru untuk bertarung, apalagi kalau nanti ambang batas parlemennya dinaikkan jadi 8%. Tiarap itu semua. Oke. PSI masih laku 2029 menurut udah? Kita kan tidak boleh mendahului Tuhan ya. Ya, nanti saya katakan tidak laku, nanti saya ini Pak orang sakit hati ke PSI gitu. Tapi bagi saya boleh lah gitu, oke lah gitu. Tapi pertanyaannya begini, kalau pemilihnya di Uganda itu bodoh ya, bodoh pemilihnya, dia akan normalisasi semua kebohongan selama ini. Pejabatnya yang pernah menjadi figurnya, yang namanya Mulyono Herlambang itu yang dianggap selama ini banyak program yang tidak membahagiakan hati rakyat, yang menyusahkan rakyat, hutang diperbanyak, ya kan? Bangun infrastruktur tapi nggak tepat sasaran, nggak efektif, efisien, akhirnya rakyat menanggung beban semua. Masih dipilih karena ada sosok itu bodoh pemilihnya sebenarnya. Tapi bisa saja persepsi kedua bukan bodoh. Ya karena mungkin sudah rindu lagi, karena udah 10 tahun, udah di era dipimpin oleh Prabowo Subianto. Nah setelah 10 tahun jenuh, bosan. Nah, kita coba ganti model kepemimpinan strong leadership yang merakyat lagi, rindu lagi sosok Jokowi yang sederhana, yang ngomongnya tidak terstruktur, tidak berapi-api, tidak protokoler ya, kemana-mana gampang salaman ketemu menyapa rakyat, tidur di rumah warga, numpang di WC warga ketika kunjungan, gitu-gitu kan. Tapi ini 2029, apakah betul sudah ada kerinduan itu, sosok itu? Nah, tetapi saya pikir besok pileg itu bukan pertarungan sosok figur kan, pertarungan uang gitu. Itu yang mereka yakini. Kalau memang ada kerinduan, apakah memang yang akan didorong Jokowi atau memang sosok itu ada di Gibran? Iya, mungkin sosok itu akan ya mentornya Pak Jokowi ya Gibran itu kan. Jadi intinya sih kalau merepresentasikan Jokowi ya Gibran ya atau Kaisangnya, kita nggak tahu kan. Tapi kan kemudian di Indonesia ini kan pemilih kita itu pemilih yang melihat selama ini kan emosi sebenarnya, emosinya udah kedapat atau belum, sentimen sebenarnya kan, sentimennya seperti apa. Tapi kalau lihat Gibran Kaisang gitu, itu nggak ada menurut saya kemampuannya yang bisa diandalkan dalam pidato kemarin ya per hari ini ya, zong gitu. Hanya soal peras-peras darah gitu loh. Kalau saya jadi ketua umum partai, pasti saya ngomong lebih nasionalis. Bicara tentang keindonesiaan, kebangsaan, ya kan? Bicara tentang bagaimana bukan bicara emosi, saya akan peras darah, saya nggak perlu gitu loh. Ngapain? Itu sentimen, itu anak-anak. Belum pimpinan bijak. Jadi lebih belum cocok, belum. Jadi lebih mengutamakan kepentingan keluarga. Iya. Jadi kan orang dibilang demi bangsa, demi negara juga, mungkin dia takut juga mungkin demi bangsa, demi negara, demi keluarga kali gitu kan. Orang udah tahu selama ini. Ketika dipreteli undang-undang dinasti keluarga itu kan, yang tidak cukup umur, yang balik jadi balik gitu kan. Kemudian yang sudah tapi belum, sen kanan belok kiri. Anak saya akan jual goreng pisang, sekarang politisi semua, ya kan? Kemudian akan kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Tidak sibuk lagi ngurus politik, ternyata hari ini mati-matian untuk partai politik, akan kampanye ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Ini kan omongan nggak bisa dipegang, ini pembohong kan, pembohong sebenarnya. Tapi itulah hebatnya negeri Uganda, pemaaf, pelupa, dia pilih lagi tuh. Itulah hebat canggihnya di Uganda ini pemilihnya. Dan rakyat mudah lupa. Mudah lupa ketika ada uang, ada bansos. Ada bansos. Nah, itu yang meyakini mereka. Kalau ditanya Bang Margi, buangannya kan jelas saya ini. Apakah mereka yakin PSI ini akan lolos atau tidak? Ya kalau udah mazhabnya adalah mazhab uang, jadi yakin dia. Percaya diri. Karena semua partai hari ini gagap persoalan uang. Ya kan? Bahkan partai-partai yang pernah kemarin ceritanya lolos-lolos di parlemen itu dimodali semua calegnya, saya dengar itu. Nah mungkin dia juga akan tiru-tiru pola begitu. Model-model buangan pemain lama lah, lagu-lagu lama lah gitu, dimodalin. Ya kan? Ya kan enggak butuh banyak betul. Jadi kalau untuk bicara presiden, wakil presiden menurut saya masih mungkin nggak akan terlalu hanya memaksakan paket itu kan, Prabowo Gibran 2 periode. Kalau syukur-syukur umurnya Prabowo panjang kan. Nah kalau di tengah jalan terjadi apa-apa ya udah mimpi cita-cita mereka udah lebih cepat daripada Tuhan itu mimpinya. Bahwa ada kebayang dia akan begini, partai akan lolos, akan jadi presiden gitu-gitu kan.
Tapi kan kita nggak tahu namanya takdir, garis tangan kita nggak tahu Iya. ke depan. Dan dalam sejarah politik kita baru kali ini ya ada mantan presiden yang concern lagi untuk membesarkan partai setelah dia berkuasa. Iya, baru kali ini presiden yang agak gerusuk yang katanya sudah selesai dengan dirinya, masih surus tentang kalau orang mengatakan ini bukan untuk keluarga, tapi menurut saya bohong, ini untuk keluarga kok. Apa bedanya SBY dengan Demokrat misalnya setelah dia berkuasa? Ya artinya mereka kan betul-betul memang kalau PSBY kan melukis ya, nggak ada lagi ngurus partai kan, serahkan ke AE kan. Ya kalau itu bedanya di situ. Kalau kita lihat anak-anaknya Bung Hatta juga begitu, Bung Karno nggak ada yang terlalu sibuk pusing-pusing harus menyiapkan karpet merah untuk anaknya gitu. Jadi berjuang aja gitu. Cuma kan persoalannya tidak seindah itu. Ada ketakutan mereka hari ini, kekhawatiran. Kelihatan sih stresnya Pak Jokowi itu kelihatan dari wajahnya. Saya udah bisa tebak dia stres juga. Ada kecemasan. Kecemasan dia kan, banyak kasus kan. Itu yang dia nggak mau. Jadi menurut dia beliau ingin harus ada sabuk pengaman lah. Nah sabuk pengaman yang terbaik itu kan partai politik. Nggak ada lain selain itu. Jadi kalau orang udah waktu itu ketika dia memimpin bersih, tidak macam-macam ya, artinya lahir pemimpin yang dari rakyat, nurani rakyat, dia tidak gerasak gerusuk, dia nggak pusing. Pasti hidupnya tenang juga, ngapain juga mendirikan partai lagi udah selesai anaknya. Tapi kan ternyata nggak seperti itu yang kita bayangkan. Pasti ada kelakuan-kelakuan aneh gitu yang membuat mereka hari ini bersemangat sekali untuk mendirikan partai ini. Misinya adalah satu, yaitu jaga gawang, gatekeeper. Nggak perlu sampai turun ke tingkat kecamatan ya? Nah, sampai RT RW nggak apa-apa kampanye kalau kuat tenaganya. Baguslah kampanye. Sekalian bawa keluarga semua pakai mobil truk kan. Jadi bagus sebenarnya menurut saya. Makin banyak partai Indonesia makin bagus. Saya senang kalau PSI lolos besok. Kenapa? Nanti kita akan diajari. Begini loh cara di Indonesia menjadi pemimpin pembohong itu ternyata bisa dilupakan rakyat. Ya kan? Oke. Nah. Udah bagaimana melihat penguasa hari ini terhadap PSI? Dari sinyal-sinyalnya. Karena kan nanti kan akan berpengaruh terhadap lolos tidaknya PSI sebagai peserta pemilu 2029 kan? Ya kalau yang lain penguasa sekarang enjoy aja, nggak ada terancam saya lihat. Nggak juga merasa terganggu saya lihat. Happy-happy aja mereka. Atau karena ini baru 2026, nanti 2027, atau 2028, ini kan panjang. Nanti baru terganggunya nanti, kan harapan PSI nanti semua elit-elit petinggi di partai itu migrasi ke PSI gitu loh. Seperti mengikuti Mat Ali sama Rusdi Masih itu kan. Okay. Nah itu harapan mereka. Apakah terwujud? Bisa ya, bisa tidak. Nanti kelihatan aja. Ini kan ngatur napas panjang nih, nggak bisa sekilasnya. Ini udah peras-peras darah ini udah repot kita. Politik bajak-membajak politisi bagaimana yang dilakukan oleh PSI? Udah melihatnya ke depannya? Ya selama memang dari beberapa tokoh yang sudah masuk ya, itu sudah merepresentasikan atau seperti apa? Udah melihat? Iya kan katanya begitu. Nggak ada politisi kita ini yang bersih ya. Pasti ada sangkut menyangkut lah kan. Hukum inilah. Tapi ada juga mungkin mereka bergabung ya karena pikiran nurani mereka ingin ini lebih partai lalu nggak punya masa depan, ini punya masa depan. Tapi ada juga nggak bisa lepas bahwa mereka mungkin udah pernah digeledah rumahnya, udah pernah tersangka, atau ada kasus-kasus hukum yang bisa menyandera mereka. Kemudian masuk PSI, oh ini aman nih, Kapolri masih geng Solo, KPK masih made in Jokowi misalnya. Itu kan bisa juga diduga. Ini keyakinan saya kan, bisa ya, bisa tidak. Ya itu alasan orang. Macam-macam alasan orang kan. Atau ada juga nanti kalau maju di PSI kita dimodalin, oh mau semua orang. Atau yang lain adalah antri di partai lain terlalu lama. Nggak jelas nasibnya. Kaderisasinya, dinastinya juga nggak karu-karuan gitu loh, nggak ada meritokrasi misalnya. Ini ada partai baru nih, posisi masih banyak yang kosong, ya nggak apa-apa merapat kan, ada kesempatan, ada peluang, disikat gitu, ada. Jadi kepentingan orang untuk masuk PSI itu akan macam-macam. Atau di partai lamanya nggak ada tempat, dimatikan lampunya, tiarap, paksinya nggak bisa bergerak, nah, mereka masuk. Ya ini ada PSI, ada peluang. Ngapain kita tolak? Nanti kita misalnya dimodali caleg kita jadi 5 miliar satu caleg, semangat. Siapa yang nggak semangat? Siapa yang nggak senang dikasih duit? Siapa yang nggak senang jadi anggota DPR yang sekarang mayoritas paket C? Ya kan? Itu kan orang karena pemilih kita nggak punya otak. Paket C, DPR RI kita mayoritas gimana nggak sinting? Bodoh nggak Republik Indonesia ini? Ya? Karena apa? Uang. Bukan paket C-nya. Itu kan data kan, paket C.
DPR hari ini paling banyak. Kacau nggak nih Republik ini? Ya? Oke, dari sisi ideologi udah berusaha untuk mulai meraup dari kelompok kanan ya. Ya. Kelompok kanan PSI sesuatu yang menarik ya? Iya, kan kalau katanya begitu juga Mat Ali masuk ke PSI juga mau buat partai solidaritas Islam gitu. Jadi untuk mewarnai aja, jadi supaya nggak terlalu nasionalis gitu, terlalu solo gitu kan. Mungkin itu juga. Jadi mungkin akan tetap ada pengimbangan-pengimbangan. Segmen pemilih mereka kan nggak bisa nasionalis semua kan. Kayak Makassar itu kan pemilih kanannya banyak ideologinya. Blok ideologinya kan pasti akan representasinya akan dibuat seimbang. Itu bagian dari strategi juga berarti? Iya, nasionalis religius itu kan tetap nggak bisa lepas orang. Demokrat, nasionalis Demokrat tetap ada religiusnya. Kan? Nah, nggak tahu nanti kalau dia mau, makanya kan PDI merasa terancam bisa iya bisa tidak. Karena dianggap segmen pemilihnya sama PSI dengan. Tapi melihat Partai Gajah nggak ada sama beda kayaknya. Iya kan? Partai Gajah kan di hutan. Kalau Banteng kan nggak jarang di hutan kan. Oke. Nah, rakyat bagaimana harus menyikapi kehadiran partai-partai baru ini? Ya, itu bagus, akan banyak pilihan ya. Akan lebih banyak variasi pilihan masyarakat, alternatif ya, pikiran-pikiran lain nanti. Tapi intinya sih pemilih kita karena masih pendapatan masih kecil, rata-rata usia pendidikannya tamatan SD ya, tetap bagi mereka akan pragmatis transaksional, vote buying dan akan jual beli suara di situ. Sejauh mana faktor ideologi bisa menjadi magnet yang besar? Iya, DN ideologi nggak ngefek lagi sih menurut saya, nggak besar lagi efeknya, nggak terlalu besar. Orang memilih karena suku aja sekarang, misalnya memilih karena kesamaan suku aja nggak cukup hari ini, kesamaan agama aja nggak cukup, butuh uang. Gitu. Ya, mutual understanding, programatik ya. Oke. Itu sekarang, jadi nggak bisa. Kalau dulu orang milih karena kesamaan agama suku aja orang milih. Sekarang kesamaan agama suku aja nggak cukup, butuh uang lagi untuk dipilih, finishing tax. Faktor figur? Ya figur masih tetap dominan untuk presiden pemilu nasional kan. Kalau pileg masih ada. Kalau pileg itu figur juga sebenarnya. Tapi lebih banyak pada uang sebenarnya. Klientelistik. Oke. Udah Pangi, terima kasih. Siap, Bang Margi. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Uda Pangi Sarwicaniago, pengamat politik dari Voxpol ya, yang sudah mengupas dan juga sedikit menguliti ya hasil rakernas dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang digelar beberapa hari yang lalu di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada beberapa hal yang disoroti, di antaranya mengenai pidato politik yang berapi-api yang disampaikan oleh Ketum PSI, putra bontot dari mantan Presiden Joko Widodo, Kaisang, yang menyatakan akan meras darahnya untuk kemenangan PSI, dan juga Pak Jokowi yang menyatakan siap untuk turun bagi PSI, bahkan siap mati-matian untuk memenangkan PSI di pemilu 2029. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Udah.